Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan penyimpangan prosedur tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Bahkan Ombudsman merekomendasikan agar Presiden mengambil alih kewenangan terkait soal pengalihan status 75 pegawai KPK. Di sisi lain, desakan dari berbagai pihak untuk segera melantik 75 pegawai KPK sebagai ASN pun menguat. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Selamat malam, Pak Robert. Selamat malam, Mbak Elvira. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak, sehat selalu. Salam sehat ya. Salam sehat, sehat-sehat juga. Semoga tamu saya yang lain malam hari ini, Profesor Azumardi Azra, mewakili Koalisi Guru Besar Anti Korupsi. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Elvira, Mbak Robert, dan Mas Taufik Basari. Baik, dan anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Taufik Basari. Selamat malam, Mas Tobas. Selamat malam, Elvira. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bang Robert. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya malam hari ini. Ini salah satu hal yang ramai juga dibincangkan di luar masalah pandemi ya, karena kita tahu beberapa pekan ini memang fokus masyarakat lebih banyak tersita untuk pandemi, tapi ini hal yang juga tidak boleh kita lupakan. Saya ke Prof terlebih dahulu, Prof, karena banyak kemudian berbagai pihak yang mendesak agar temuan Ombudsman ini ditindaklanjuti. Bagaimana perspektif Prof mengenai temuan Ombudsman ini? Ya, sebetulnya sejak dari pertama kita memang menolak TWK ini kan, baik secara substansi maupun secara prosedural ya. Kita melihat bahwa TWK KPK itu melanggar berbagai regulasi, ada undang-undang, ada ketentuan. Jadi apa yang sebelumnya juga kita sudah menyatakan bahwa TWK ini melanggar, isinya itu melanggar banyak cok ya, Pancasila dengan Quran dan lain sebagainya. Jadi kita sulit meminta saya penonaktifan 75 orang pegawai staf KPK itu dibatalkan gitu, dan kemudian semuanya dilantik. Itu udah dari dulu, Polri ini, Ombudsman RI dan memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada kita bahwa memang TWK KPK itu memang sah dan sebagai di segi prosesnya itu terjadi maladministrasi, dan kemudian substansinya juga jauh lah, menyimpang lah ya. Jadi tidak pada tempatnya. Oke, baik. Saya ke Ombudsman terlebih dahulu, Bang Robert. Mungkin sedikit disampaikan kembali, karena ini sudah beberapa hari sebenarnya disampaikan oleh Ombudsman. Ada banyak kejanggalan, ada banyak dugaan penyimpangan. Salah satunya backdate kontrak swakelola antara KPK dan BKN. Runutannya bagaimana saat itu proses Ombudsman sehingga akhirnya temuan ini disampaikan ke publik? Ya, malam Mbak Elvira. Tadi Ombudsman itu dapatkan laporan atau pengaduan dari 75 pegawai KPK melalui kuasa hukum mereka ya. Dan selama 2 bulan setelah kami melihat legal standing ini penting karena ini yang menjadi pertanyaan publik hari-hari ini, baik terkait kedudukan hukum kami sebagai pemeriksa, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, maupun pihak terlapor, pihak pelapor dan sebagainya. Dan kemudian setelah semuanya dilihat tepat gitu, kami kemudian menindaklanjuti dengan pemeriksaan selama kurang lebih 2 bulan kami bekerja gitu. Dan tanggal 16 Juli kemarin laporan akhir sudah kami sampaikan kepada para pihak ya, terutama adalah pihak terlapor dalam hal ini KPK dan BKN, tetapi juga karena selain tindakan korektif yang kami sampaikan ke 2 lembaga itu, kami juga menyampaikan saran kebijakan, saran perbaikan kepada atasan dari 2 lembaga itu, yaitu adalah Presiden. Maka kami juga berkirim surat, juga menyampaikan laporan akhir tulisan kepada Bapak Presiden. Nah, ini proses yang sudah dilalui kurang lebih 2 minggu kurang gitu ya. Dan hari-hari ini sesungguhnya Ombudsman sedang bekerja dalam kerangka resolusi monitoring. Ombudsman itu tidak berhenti pada selesainya laporan gitu. Ada unit kerja resolusi monitoring untuk memastikan agar tindakan korektif yang kami sampaikan itu kemudian bisa dilaksanakan. Apa isi tindakan korektifnya?
ini tentu sesuai dengan kerangka kerja dan kerangka laporan yang sudah kami sampaikan. Kami tentu saja menggunakan batu uji, ya batu uji ombudsman itu adalah dugaan maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, dan kami coba mendalami pada 3 tingkatan. Satu adalah proses penyusunan Perkom 1 2021 sebagai dasar tata cara pelaksanaan peralihan. Kemudian kedua adalah pelaksanaan asesmen TBK itu sendiri. Dan ketiga tentu adalah penetapan hasilnya. Yang semua kita tahu hari ini kategorinya ada yang memenuhi syarat TMS, ada yang tidak memenuhi syarat TMS gitu ya. Nah, pada setiap tingkatan ini kemudian dilihat segala proses, prosedur, mekanisme dan sebagainya. Dan saya kira sebagaimana yang sudah menjadi temuan umum, sudah menjadi bacaan publik begitu, bahwa pada 3 tingkatan ini terjadi penyimpangan prosedur, kemudian penyalahgunaan wewenang, ada juga terkait tindakan tidak patut, bahkan juga inkompetensi. Nah, di soal pelanggaran prosedur ini terutama terkait ketika penyusunan Perkom itu terkait dengan proses pengharmonisan, ya, yang kemudian juga di proses yang sama ada tanganan berita acara pengharmonisan oleh mereka yang sama sekali tidak hadir di ruangan itu, yang kemudian menyalahgunakan kewenangan yang mereka peroleh, menandatangani sesuatu yang justru mereka tidak ikut. Dan jangan lupa, meskipun ombudsman itu hanya bergerak dalam pagar atau koridor kami soal proses atau soal maladministrasinya, tetapi kalau kita mau mendalami sedikit soal substansi, ini adalah proses harmonisasi di tanggal 26 Januari ini adalah tanggal yang sangat krusial. Karena proses harmonisasi sebelumnya itu selain tentu seperti yang sudah kita tahu dihadiri oleh para pihak yang tepat, dalam hal ini adalah para perancang, dan kemudian isu atau klausul TBK sama sekali belum muncul. Di proses harmonisasi terakhir ini di tanggal 26 Januari, sehari sebelum itu diundangkan, itu adalah tanggal di mana terkait TBK itu muncul. Dan saya harus gunakan istilah resmi yang dipakai di notulensi rapat, disisipkan klausul terkait asesmen TBK. Jadi ada 2 hal yang perlu didalam di sini. Satu adalah soal ketidaktepatan prosesnya sendiri, pengharmonisasian yang dihadiri oleh mereka yang mestinya tidak ada di forum itu, dan juga ditantangkan oleh mereka yang mestinya hadir di forum itu, ya. Tapi sebaliknya justru yang terjadi. Kemudian kedua adalah secara substansi, ini adalah tanggal di mana penyisipan terjadi, penyisipan terkait dengan klausul TBK itu, yang sama sekali selama berbulan-bulan dalam rapat sebelumnya klausul itu tidak muncul, ya. Nah, ini di tahapan proses penyusunan, kemudian di tahap masih banyak sesungguhnya, tapi saya menyebut beberapa contoh saja. Di tahap pelaksanaan TBK-nya sendiri, kita semua tahu, karena ini diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN, maka kemudian tentu harus ada kerangka kerja yang disepakati. Kerangka kerja ini dituangkan dalam MOU dan perjanjian kerjasama, kontrak sepak lola kalau bahasa resminya, begitu. Dan ini justru baru dibuat dan ditandatangani itu di tanggal 27 April 2021, tetapi kemudian dimundurkan, yang semua kita sudah tahu, dimundurkan ke bulan Januari. Dan cilakanya lagi justru pelaksanaan dan TBK-nya sendiri itu diadakan di tanggal 9 Maret. Jadi ada 2 problem, satu tanggal yang dimundurkan, dan kemudian kedua adalah pelaksanaan kerja itu sendiri berarti memang belum berdasarkan kerangka kerja yang sudah disepakati baik MOU maupun kontrak sepak lolanya. Ini di tahap pelaksanaan, dan kemudian di tahap penetapan hasil juga penting saya sampaikan juga Mbak Elvira, bahwa Mahkamah Konstitusi jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan pertimbangan dalam putusan MK, ya, yang semua jelas bahwa proses ini tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk jadi ASN, dan desainnya memang ke arah sana. Dan kemudian kedua adalah pernyataan Presiden di tanggal 17 Mei 2021, ya,
yang mendorong KPK dan BKN untuk menjadikan hasil dari tes ini, hasil TWK ini sebagai dasar pembinaan, gitu ya, sebagai dasar untuk melakukan peningkatan kualitas wawasan kebangsaan. Kalau memang kita terima ya hasil itu ya, terlepas dari perdebatan soal itu, tapi oke, kita ambil itu. Ini harus jadi dasar untuk perbaikan ke depan gitu. Dan tentu juga terkait dengan isi dari Undang-Undang 19 2019 maupun PP 41 dan terutama dari pihak Ombudsman ya, terkait dengan temuan maladministrasi yang kalau disebutkan jumlahnya banyak sesungguhnya yang ada di laporan itu, maka kemudian sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, maka Ombudsman menyampaikan 4 tindakan korektif yang kemudian salah satu yang penting buat kami adalah karena memang undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk membuat keputusan terkait rehabilitasi bahkan ganti rugi sesungguhnya, Mbak Elvira, juga kita diberikan kewenangan itu. Maka kita meminta agar sebelum 30 Oktober 2021 ini 75 pegawai KPK hari ini sudah dibagi dalam 2 kategori itu ya, PNS yang melakukan diklat atau melaksanakan diklat dan PNS yang diberhentikan secara hormat itu dialihkan statusnya dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Itu poin yang sangat penting kepada Bapak Presiden. Kemudian kita sampaikan karena ini soal kepegawaian, ya soal ASN, kita semua tahu bahwa komando tertinggi dalam hierarki manajemen kepegawaian kita itu adalah Presiden, begitu. Maka tentu harapan ideal kami, Mbak Elvira, bahwa ini berhenti atau selesai di KPK dan di BKN. Itu yang paling baik. Tetapi bila ternyata tindakan korektif itu tidak dilaksanakan secara signifikan oleh KPK atau oleh BKN, maka kemudian kami berharap, ya, karena ini saran ya, berharap tidak mendesak-desak ini, apalagi mengintervensi Presiden. Kami berharap Bapak Presiden menjadikan laporan akhir yang sudah kami sampaikan kepada beliau sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Kebijakan apa? Tentu dengan poin yang sudah kami sampaikan, mengambil alih proses penetapan kebijakan terkait dengan status dari 75 pegawai KPK itu. Oke. Itu, Mbak Elvira. Oke, baik. Nanti kita akan mendapatkan perspektif juga dari anggota Komisi 3 DPR, Mas Taufik Basari. Apakah kemudian langkah selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ombudsman, apakah memang Presiden yang kemudian harus turun tangan atau bagaimana gambaran dari Komisi 3? Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Taufik Basari. Sekarang Mas, bagaimana melihat temuan Ombudsman ini? Bahkan tadi secara lugas Ombudsman juga mengatakan perlu Presiden untuk turun tangan. Apakah kemudian temuan Ombudsman ini mendudukan perkara lebih clear, lebih jelas mengenai status 75 pegawai KPK? Atau bagaimana Mas sebenarnya? Apakah ini kemudian membuka kerumitan yang lebih besar lagi? Nah, jadi BKN, KPK, dan Ombudsman sedang menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan. Berdasarkan perintah undang-undang, KPK diperintahkan untuk melakukan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dan yang untuk itu, maka KPK bekerja sama dengan BKN. Sementara Ombudsman menjalankan tugasnya untuk melakukan monitoring terhadap proses yang berjalan terkait dengan alih status ini. Dan dalam rangka menjalankan tugas monitoring itu berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman menemukan beberapa dugaan maladministrasi sebagaimana yang telah dimuat di dalam laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman. Nah, artinya berdasarkan temuan itu dan masukan dari Ombudsman, maka KPK dan BKN harus menjadikan temuan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan korektif secara administrasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan. Ya. Kita harus sama-sama menghormati setiap kewenangan masing-masing. Ya. Ketika ada tindakan korektif ini, karena KPK dan BKN juga punya tugas untuk menjalankan proses ini dengan prinsip-prinsip good governance, maka sebaiknya apa yang sudah diberikan masukan oleh Ombudsman bisa dijalankan. Dan menurut saya saat ini Ombudsman mungkin sedang melakukan koordinasi juga dengan KPK dan dengan BKN
saya harap hasil koordinasi tersebut dengan masukan-masukan yang sudah disampaikan itu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Harapannya tentu akan selesai dari hasil tersebut. Tapi yang jelas kita sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Robert, tentu kita tidak berharap ini sampai berlarut-larut ya. Cukup dengan apa yang telah disampaikan oleh Ombudsman kepada KPK dan BKN, kemudian KPK dan BKN mempelajari laporan akhir hasil pemeriksaan dari Ombudsman, kemudian menyesuaikan data-data yang ada. Apabila memang sudah jelas semuanya, ya langsung saja bisa ditindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Ombudsman. Karena begini, apa yang tadi disampaikan Bang Robert itu clear menurut saya ya. Ada dasar-dasar undang-undangnya. Yang kedua juga ada rujukan terhadap apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, bahwa Pak Presiden menginginkan proses alih status ini tidak merugikan siapapun. Ya. Kemudian putusan MK juga sudah jelas meminta agar proses alih status ini tidak merugikan pegawai KPK yang sedang menjalani proses alih status. Nah artinya proses alih status yang berjalan ini kan sebenarnya harusnya langsung dialihkan saja menjadi ASN. Ya. Kemudian kalau ternyata dalam proses itu misalnya ada hasil TWK, kemudian butuh pembinaan, ya lakukan saja pembinaan sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi tidak ada masalah. Oleh karena itu maka kalau misalnya ini sudah diselesaikan dengan baik antara Ombudsman, BKN, dan KPK, menurut saya bisa kita maju ke depan lagi untuk hal-hal yang lebih produktif. Oke, dengan adanya temuan ini, apakah kemudian Komisi 3 akan memanggil mitra kerjanya KPK untuk menindaklanjuti betulkah apa saja yang menjadi temuan ini, seperti mengkonfirmasi ulang atau bagaimana Mas? Karena saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh Jubir KPK, Mas Ali Fikri, yang juga mengatakan bahwa KPK sebenarnya tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Ini respon dari KPK menindaklanjuti temuan dari Ombudsman. Posisi clear-nya saat ini seperti apa sebenarnya Mas? Informasi yang diterima teman-teman di Komisi 3. Ya, jadi memang kita dalam masa persidangan berikutnya pasti akan meminta penjelasan dari KPK. Saat ini DPR sedang masuk masa reses, sehingga untuk bisa mendapatkan keterangan dari KPK tentu menunggu masuk masa persidangan berikutnya. Tapi yang jelas waktunya masih ada, karena kan Ombudsman pun juga memberikan waktu yang cukup bagi KPK untuk mempelajari ini semua, sehingga sebelum nanti kita mintakan keterangan dari KPK, saya harap sudah selesai di antara ketiga institusi ini. Tapi yang jelas kalau menurut saya salah satu kuncinya juga adalah BKN. Proses ini jadi begini, Elvira. Jadi proses ini kan KPK itu sebagai user, ya. Dia atas perintah undang-undang harus melakukan alih status. Dan alih status ini prosesnya dilakukan oleh BKN. Kalau BKN menyatakan bahwa hasil proses alih status ini kemudian seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN, selesai. Nah kalau itu saya tetap mendesaknya ini BKN ini. BKN sudahlah. BKN kalau misalnya menyatakan bahwa ini bisa segera beralih statusnya, menurut saya KPK pasti akan mengikuti apapun hasil keputusannya dari BKN. Karena ini masalah soal administrasi pengalihan status aja gitu loh. Jadi semestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini. Oke, hanya masalah administrasi, begitu poinnya ya Mas ya? Ya, karena itu penyelesaiannya pun juga bisa dilakukan secara administratif. Kalau misalnya ini kan menjadi ruwet ketika ada TWK, kemudian TWK-nya ini menyatakan 75 orang TMS yang memenuhi syarat, dan TMS ini diartikan sebagai ketidaklayakan untuk beralih status. Padahal ini bukan proses rekrutmen baru, bukan orang yang mendaftar ikut seleksi, kemudian berdasarkan hasil seleksi orang tidak lulus, bukan seperti itu. Tapi ini adalah alih status yang kemudian ada proses-proses mungkin ingin tahu latar belakang dari masing-masing orang, ya alih statusnya tetap harus berjalan. Tapi apakah nanti perlu ada pembinaan berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan itu urusan lain, itu bisa mengikuti proses pembinaan yang didasarkan pada Undang-Undang ASN misalnya. Jadi sebenarnya kalau saja pihak ini bisa mengikuti alur proses administrasi ini dengan tepat, ya sesuai juga dengan temuan dari
ombudsman, menurut saya ini bisa diselesaikan. Saya yakin dan optimis ini bisa selesai ke depan. Oke, baik. Saya ke Prof ingin minta tanggapannya. Seharusnya ini tidak berlarut-larut, hanya masalah administrasi, ada BKN juga di sana. Tapi juga saya ingin menyampaikan bahwa ada temuan dari Dewas KPK yang menyatakan tidak ada potensi pelanggaran kode etik. Tapi kemudian ada temuan yang berbeda dari Ombudsman. Ada tanggapannya, Prof? Saya kira kalau dari Dewas sendiri, saya kira ada konflik of interest ya. Jadi bukan sebuah kekuatan yang memang independen vis-a-vis KPK-nya sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa memegangi Dewas itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa KPK dan BKN seharusnya berhenti lempar batu sembunyi tangan. Jadi pernyataan dari juru bicara KPK tadi itu adalah seperti lempar batu sembunyi tangan. Jadi saya kira sebaiknya KPK menghentikan kegaduhan ini dengan kemudian menyelesaikan 75 orang ini untuk bisa diangkat ya, bisa dilantik seperti yang lain-lain. Jadi kalau dibilang tadi jubir KPK mengatakan kita tidak memberhentikan mereka, saya kira itulah yang disebut dengan lempar batu sembunyi tangan, mencari dalih yang saya kira nggak pada tempatnya. Karena semua yang lain dilantik, dia sendiri 75 orang itu tidak dilantik. Jadi saya kira semualah ini dihentikan kegaduhan ini supaya KPK ini bisa konsentrasi melihat, meneliti, dan kemudian mengejar koruptor yang semakin merajalela ini di masa pandemi ini. Jadi tidak usahlah berlarut-larut, ikuti saja saran ataupun keputusan Ombudsman yang saya kira jelas kuat alasannya. Jadi tinggal diikuti aja, selesai urusan ini. Tapi kalau nggak bisa jalan, ya memang kemudian Presiden Jokowi menurut koalisi guru besar ini harus bertindak ya, memanggil katakanlah KPK-nya dan kemudian BKN-nya dan pihak-pihak lain yang terlibat, dan kemudian memerintahkan supaya yang 75 ini juga segera dilantik gitu. Nah, kita kan nggak mendaki sampai sejauh itu. Sebetulnya ini masalah ini bisa diselesaikan oleh KPK sendiri ya, oleh pimpinan KPK. Jadi sebaiknya pimpinan KPK menghentikan kegaduhan ini sehingga bisa berkonsentrasi pada upaya pemberantasan korupsi. Baik, Prof, saya akan bacakan lagi statement dari juru bicara KPK Ali Fikri. Sebenarnya kami sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari KPK, tapi tidak bisa hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Pernyataan dari Mas Ali Fikri pada tanggal 21 Juli merespon temuan Ombudsman. KPK juga masih menunggu putusan Mahkamah Agung tentang hasil uji materi atas peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak. Bagaimana, Prof? Ada statement seperti ini yang memang masih menunggu, ada proses hukum lainnya yang masih berlanjut juga saat ini? Memang sejak dari awal ya, TWK KPK ini kita kira April dan Mei ini memang saya melihat KPK tidak punya political will, tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik ya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri waktu itu sudah janganlah KPK ini dipakai sebagai satu-satunya ukuran untuk menolak katakanlah begitu staf KPK ini untuk menjadi ASN. Itu ditegaskan, tapi kan kemudian ini dijalankan oleh ketua KPK kan, dan kemudian dia tetap melantik yang lain, yang 75 tidak. Dari 75 itu ada berapa itu 21 yang harus ikut latihan bela negara misalnya. Dalam ini kan saya kira nggak masuk akal hal-hal seperti ini, dan KPK harusnya bisa berkonsentrasi untuk urusan-urusan yang memang menjadi mandatnya ya. Jadi jangan kemudian mencari alasan yang bagi publik itu tidak masuk akal, menunggu keputusan MA dan sebagainya, itu tidak masuk akal lah gitu. Jadi sebaiknya ini segera diselesaikan sehingga kemudian Presiden juga tidak diganggu oleh kegaduhan seperti ini. Baik, Bang Robert, bagaimana Bang? Karena juga ada kritik yang menyampaikan bahwa Ombudsman telah melampaui kewenangan Ombudsman karena mendahului MA dalam penilaian adanya penyimpangan prosedur dalam proses tes wawasan kebangsaan ini. Ya, Ombudsman tidak bekerja
dalam rangka melihat lembaga lain, Mbak Elvira ya, termasuk Dewan Pengawas, BK, kemudian Komnas HAM bahkan hari ini juga sedang mendalami dan memeriksa terkait di pelanggaran dari sisi HAM. Yang kami jadikan fokus itu adalah apakah ombudsman berada pada kedudukan hukum yang tepat, legal standing yang tepat, dan kemudian kedua adalah batu uji yang dipakai itu adalah batu uji yang memang merupakan kewenangan ombudsman. Akan salah kalau kemudian ombudsman misalnya itu menguji dari sisi ada tidaknya tindakan pidananya, ada tidak pengungkapan motifnya. Kemudian akan salah kalau kemudian melihat apa yang menjadi substansi dari pertanyaan-pertanyaan. Ombudsman tidak, itu saya ketika pemeriksaan mendalami banyak hal. Tetapi kembali bahwa yang dipakai ketika menyusun laporan dan yang dipakai ketika menyusun tindakan korektif yang disampaikan, itu sepenuhnya berada dalam kerangka atau koridor kewenangan ombudsman. Jadi kalau kemudian misalnya ada proses di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ya atau di Komnas HAM hari ini, ya silakan saja itu berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Yang pasti ombudsman tidak dalam posisi untuk mengomentari apapun hasil dari para pihak yang lain. Yang akan jadi fokus tunggal kami adalah apa yang menjadi kewenangan kami dan bekerja dalam kerangka itu. Dan itu yang kami sampaikan, Mbak Elvira. Jadi saya tidak sedang membanding-bandingkan ya. Biarkan Mas Tobas ya untuk nanti melihat semua itu dalam kerangka pengawasan oleh DPR terhadap mitra-mitra kerja dan sebagainya begitu. Kami ya bagian di dalam itu hanya fokus pada apa yang menjadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 37 maupun undang-undang 25. Jadi clear untuk kami Mbak Elvira ya. Karena yang dilihat memang soal sisi maladministrasinya. Baik. Oke, apakah clear juga komunikasinya dengan KPK dan BKN setelah adanya temuan ini dirilis beberapa hari yang lalu? Kita akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya kembali ke Bang Robert. Singkat saja, setelah temuan ombudsman ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, apakah sudah ada tanggapan dari KPK dan BKN secara resmi? Ya, Mbak Elvira, di luar proses kami ke istana atau ke presiden tadi, dalam kaitan dengan KPK maupun BKN, dan sebenarnya tahapan di kerangka kerja ombudsman itu adalah saat ini kami mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan, dan ada 30 hari untuk kemudian KPK dan BKN menindaklanjuti tindakan-tindakan korektif yang kami sampaikan. Dan kemudian setelah 30 hari ini, kalau kemudian ombudsman melihat tidak ada respon yang signifikan, maka kemudian baru kami maju ke tahap akhir. Tahap akhir inilah rekomendasi. Rekomendasi itu kalau di pengadilan itu bahasanya putusan. Nah isinya kalau di rekomendasi cuma dua. Satu soal kesalahan dan kemudian kedua adalah sanksi. Nah kita berharap tidak sampai ke sana. Sampai ke ujung rekomendasi. Kita berharap sampai pada laporan akhir ini. Itulah kenapa kemudian selama kurang lebih 2 minggu terakhir dan 2 minggu tersisa ke depan gitu ya sampai 16 Agustus gitu. Ombudsman sesungguhnya di saya Mbak Elvira udah selesai prosesnya karena saya adalah tim pemeriksa gitu ya. Di luar pemeriksa di ombudsman itu ada tim kerja atau unit kerja itu resolusi monitoring. Inilah di mana proses komunikasi, proses koordinasi, proses resolusi berbagai hal yang penting untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan korektif yang kami sampaikan itu bekerja. Jadi bisa saya pastikan bahwa dalam 2 minggu ini dan 2 minggu ke depan teman-teman di unit kerja Resmon ya resolusi monitoring ini itu akan bekerja bersama begitu dan saya juga baru dapat update tadi komunikasi itu berjalan. Tetapi tentu kita semua tahu bahwa hasil akhirnya ini tidak bisa langsung kita peroleh dalam 1-2 hari setelah laporan akhir dikeluarkan. Ada waktu untuk KPK dan BKN mendalami dan saya dengar juga memang di sana sedang dilakukan kajian begitu ya untuk merespon ini dan mungkin juga sekaligus menunggu hasil akhir dari Komnas HAM karena Komnas juga sedang di tahapan akhir proses pemeriksaan mereka begitu. Yang mungkin nanti akan dilihat secara utuh
Ombudsman akan dilihat dari sisi soal proses dan prosedurnya, Komnas HAM mungkin akan dilihat dari sisi substansi, sehingga kemudian ini kira-kira gambaran cukup utuh, membuat kemudian respon mereka akan menjadi lebih lengkap. Ya, itu yang sejauh ini baiknya ini ditanyakan ke KPK, ke BKN, seperti apa dinamika internal. Karena saya terus terang tidak lagi masuk ke tahapan atau proses ini. Ini adalah bagian lain di Ombudsman, dan tentu yang lebih mengerti dinamika internal adalah dari masing-masing dua lembaga itu. Menarik sekali kalau sebenarnya KPK dan BKN juga akan ditanyai ya Mbak Elvira ya untuk hal seperti ini. Baik. Closing statement saya ke Bang Tobas, kita melihat bagaimana kemudian ini masih terus berlanjut. Apakah kemudian ada posisi, saya ingin katakan win-win solution, tapi tampaknya tidak mungkin. Bagaimana setidaknya agar fokus kita tidak hanya kisru masalah TWK saja, tapi kemudian fokusnya sudah lebih ke masalah pemberantasan korupsi, itu yang menjadi utama. Ya, sepertinya tidak ada yang tidak mungkin, Elvira. Jadi saya tetap berharap ini bisa selesai dengan tanpa harus menang-menangan, ya, tanpa harus merasa ada yang dikalahkan atau dipermalukan. Ini bisa selesai kok. Ada banyak opsi-opsi jalan tengah. Dan menurut saya posisi Ombudsman di sini sudah tepat, ya, bekerja sesuai dengan koridornya, yakni soal maladministrasi. Sementara kita juga harus menghormati proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain sesuai dengan amanat undang-undang. Putusan Dewan Pengawas kita harus hormati, rekomendasi Komnas HAM nanti kalau sudah selesai pun kita harus hormati, putusan MK yang sudah ada yang juga menjadi rujukan ini pun juga harus kita hormati. Ya, terkait dengan tidak boleh ada kerugian dari alih status ini, ataupun juga putusan MA nantinya yang sedang berjalan pun juga harus kita hormati. Artinya ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong good governance itu tadi. Semua berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, semua menghormati hasil proses yang dijalankan oleh lembaganya masing-masing. Dan juga kita punya semangat untuk membereskan apabila ada hal-hal, ada temuan-temuan, ada hasil monitoring, ada catatan-catatan, ada masukan-masukan untuk melakukan perbaikan. Dan saya meyakini bahwa BKN dan KPK kalau punya semangat yang sama untuk memperbaiki bangsa ini, untuk menjalankan proses good governance, insya Allah mudah-mudahan akan ada hasil yang baik dan solutif. Oke, baik. Prof, saya meminjam tadi statement dari Bang Tobas, jalan tengah begitu ya, jadi tidak mungkin win-win solution, tapi jalan tengah. Closing statement, bagaimana kemudian kita bisa menemukan, melihat jalan tengah ini dalam beberapa pekan ke depan, Prof? Ya, saya kira jalan tengah itu adalah dengan KPK melantik yang 75 itu jalan tengahnya. Sebab kalau tidak dilantik dan kemudian akhirnya seperti yang direkomendasi dan juga himbauan publik termasuk dari koalisi guru besar anti korupsi supaya presiden turun tangan, ya kan, tidak yang harus turun tangan menyelesaikan masalah ini karena gaduh yang berlarut-larut seperti ini mengganggu macam-macam lah, mengganggu konsentrasi pada COVID-19, kemudian juga mengganggu pelaksanaan bantuan sosial, ya, yang sudah banyak korupsi di sana sini, ya, misalnya. Jadi ini mengganggu betul, ya. Jadi oleh karena itu win-win solution itu tidak ada yang lain kecuali ketua KPK melantik yang 75 itu selesai. Dan kemudian presiden nggak usah ikut memikirkan ini, turun tangan lagi, karena khawatir nanti kalau saya nggak tahu ya, dulu ketua KPK sudah melakukan insubordinasi pada presiden, tidak mematuhi apa yang sudah dikemukakan, dinyatakan oleh presiden, tidak diikuti gitu. Tetap saja jalan dia menjadikan TWK KPK itu sebagai ukuran untuk menonaktifkan, ya, atau dalam prakteknya memberhentikan 75 orang pegawai KPK itu kan insubordinasi. Nah, kita tidak ingin ada lembaga negara, ya kan, eksekutif yang tidak mau mematuhi perintah dari pimpinan puncaknya, dalam hal ini adalah presiden. Kita nggak mau presiden dipermalukan, ya. Jadi untuk itu ya jalan satu-satunya yang merupakan win-win solution itu, enak sama enak itu, ya sudah 75 orang itu dilantik gitu. Selesai urusannya, nggak usah berpanjang kata lagi, gaduh di dalam kehidupan publik gitu. Baik, Prof, harapannya memang demikian, tidak ada gaduh lagi sehingga fokusnya adalah
fokus kerja bersama untuk pemberantasan korupsi. Terima kasih Prof, waktu Anda malam hari ini. Bang Robert, terima kasih. Mas Tobas, terima kasih waktunya. Salam sehat selalu. Selamat malam. Malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda.